Seorang pria ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah di perumahan Bukit Cengkeh 1, Jalan Nusantara, Cimanggis, Depok. Korban tergeletak di samping mobilnya dengan kondisi beberapa luka tusukan di tubuhnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada korban? Saksikan berkas buser, pembunuhan tak sempurna sang aparat. Siang itu di perumahan Bukit Cengkeh 1, Jalan Nusantara, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Situasi tegang. Warga muncul dari sudut-sudut perumahan, berkerumun, berusaha mengkonfirmasi apa yang tengah terjadi. Hadirnya aparat Polres Depok dibantu tim Inafis menjawab semuanya. Mereka tengah memeriksa sebuah mobil berwarna merah dengan sang supir, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun yang tergeletak di samping mobil penuh darah dan sudah tak bernyawa. Bukti-bukti seperti sidik jari, kondisi korban, identitas korban serta benda lain yang ditemukan di sekitar TKP diteliti secara detail oleh polisi. Jejak-jejak kekerasan ditemukan. Dugaan sementara korban dibunuh. Dari kesaksian warga setempat, jelang subuh warga mendengar teriakan. Ada informasi dari warga, saat security kita, itu dia teriak minta tolong. Mulai dari TK sana itu sudah pecek klason ya, pecek klason. Jadi warga bingung nih, orang cek klason terus. Ada yang keluar saat itu? Nggak ada yang keluar. Ya, gitu Pak. Tiba-tiba diketahui ada. Ya, kemudian jatuhnya di sini, minta tolongnya di sini. Namun sayang hal ini tidak terlalu terespon hingga akhirnya korban meninggal dunia. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas yang diketahui bernama Sony Rizal Taihitu usai diotopsi langsung disemayamkan ke rumah duka di perumahan Mekarsari Permai 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Keluarga yang tak mengira Sony berpulang dengan cara yang mengenaskan, tenggelam dalam duka. Setelah pensiun dari sebuah perusahaan, korban menjadi supir taksi online. Disinilah ia menemui ajalnya. Keesokan harinya saat pemakaman pun tiba. Langsung dia tadi. Yang mana Pak? Yang mana? Tadi. Kesedihan kembali menyeruak saat almarhum Sony akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ya langsung dibawa, dipindah nih, bawa ke ambulan. Langsung bawa ke ambulan. Stop, langsung bawa ke ambulan. Plus. Kakinya coba nyangkut nggak? Bunga-bunga baru saja ditaburkan. Kepedihan itu begitu tak tertahankan. Sambil taburkan bunga, ibu kandung korban berdoa dan minta maaf atas nama sang anak. Anak korban mengenang ayahnya sebagai sosok yang sangat peduli dengan sesama. Cuman dia itu orangnya nggak neko-neko, ibaratnya setiap penumpang atau orang nggak punya duit itu mau nganterin walaupun nggak dibayar. Makanya semuanya teman-temannya pada datang semua. Beberapa hari sebelum ditemukan meninggal, Sony sempat menerima orderan yang mencurigakan. Dari Jakarta minta dianterin ke Serang, Banten. Nah, kemudian dia chatting, dia tanya ulang, Pak ini tepat di titik, si ini tidak menjawab. Nah, terus dia tanya ini penumpangnya ada berapa, dia juga tidak menjawab. Dan akhirnya bapaknya mengundurkan diri untuk mengambil orderan. Dia bilang, aduh Pak mohon maaf saya ngantuk jadi di cancel. Nah, dia udah mulai curiga di situ juga. Atau dia pulang dia cerita sama kita anak-anaknya. Udah kita bilang Pak hati-hati, lain kali kalau ini jangan di ini yang begitu. Keluarga berharap kasus pembunuhan yang menimpa Sony Rizal Taihitu diproses hukum secara adil. Teka-teki pelaku pembunuhan Sony Rizal Taihitu, pengemudi taksi daring yang ditemukan meninggal di Jalan Nusantara, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 Januari lalu terungkap.
Lewat sejumlah alat bukti di TKP, salah satunya identitas tersangka yang tercecer dan juga tayangan CCTV di perumahan Bukit Cengkeh 1, polisi menciduk tersangka Bribda HS. Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23 Di hari yang sama ya Pak? ya, di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Tersangka adalah anggota Polri aktif. Masih terus diselidiki kemungkinan Bribda HS berkomplot dalam menjalankan aksinya. Karena dalam CCTV yang didapat di permukiman, nampak beberapa motor mengikuti di belakang mobil naas itu. Dari hasil interogasi, tersangka membunuh korban karena hendak merampas mobil yang dikemudikan Sony. Tersangka naik di kawasan Semanggi dan minta korban mengantar ke Depok, Jawa Barat. Saat melintas di Jalan Nusantara, Cimanggis, tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam. Diduga perlawanan korban yang menyebabkan sejumlah barang Bribda HS seperti KTA, tas ransel korban, dan benda lainnya tertinggal di mobil korban. Sementara istri korban Rusni Masna Asmita yang datang ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya bermaksud menanyakan bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan suaminya Sony. Dia bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu ini akan memberitahukan untuk reka ulang. Tapi sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini, sehingga saya merasa karena kami orang susah, kami orang tidak mampu, ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya, sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Ia berharap kasus pembunuhan suaminya segera diusut tuntas agar ia bisa kembali menata hidup usai ditinggal sang suami. Polda Metro Jaya pun merespon kedatangan pihak keluarga korban. Ada kedatangan tim ya dari kuasa hukum korban. Tentu ini akan menjadi pertimbangan dalam apa yang menjadi aspek akomodatif dari Polda Metro Jaya. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga dilakukan penahanan, kemudian juga yang bersangkutan saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kejahatan yang dilakukan Bribda HS, anggota Densus 88 ini benar-benar menjadi perhatian Polri. Proses ini sudah menjadi perhatian dari Kompolnas untuk dilakukan secara transparan. Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan, silakan kasus dilakukan secara transparan. Dalam waktu dekat, polisi akan merekonstruksi ulang kasus pembunuhan ini. Akankah keluarga almarhum Sony Rizal Taihito memperoleh keadilan yang seadil-adilnya?